Sekarang kita belajar tentang hukum Newton yang ketiga, yaitu tentang aksi sama dengan reaksi. Biasanya di sini dibuatkan tanda min karena arahnya berlawanan. Misalkan di sini ada suatu benda kita letakkan pada suatu bidang datar, maka benda ini akan menekan lantai atau bidang sebesar W atau beratnya. Kemudian nanti lantai ini atau bidang ini akan melakukan perlawanan sebagai reaksi dengan gaya normal, di mana gaya normal itu harus selalu tegak lurus dengan bidang. Kita katakan ini adalah N. Sehingga N ini dapat kita buat sama dengan W. Kita buat seperti ini. Selanjutnya, jika nanti ada benda ditekankan pada dinding vertikal seperti ini, kita dorong dengan gaya sebesar F, maka dinding ini akan melakukan reaksi sebesar N, di mana N ini selalu tegak lurus dengan bidang. Jadi nanti diingat ini selalu tegak lurus. Berarti nilai F itu berarti sama dengan N, gaya normal. Kemudian kalau bidangnya miring seperti ini, benda ini akan menekan bidang miring dengan gaya berat sebesar W. Sebagai reaksi, maka bidang ini akan melawan dengan gaya normal N. Kemudian W ini dapat kita urai. Jika sudut antara horizontal terhadap mendatarnya alfa, maka antara garis W ini terhadap yang kita ambil tadi ke sini itu sama, sebesar alfa juga. Sehingga di samping sudut ini bisa kita katakan W cos alfa di samping. Maka yang arah sejajar dengan bidang ini adalah W sin alfa. Dari sini bisa kita lihat bahwa gaya normal itu yang lurus dengan W cos alfa. Jadi ini sama, sehingga kita buatkan N sama dengan W cos alfa. Seperti inilah rumus yang kita gunakan untuk mencari gaya normal pada bidang-bidang berbagai bentuk. Selanjutnya kita lihat soal nomor 1. Dikatakan dalam soal, sebuah benda bermasa 20 kg diletakkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat terhadap horizontal seperti gambar. Besar gaya normal yang dikerjakan bidang miring terhadap benda adalah, oke, kita lihat pembahasannya. Berarti di sini ada gaya berat W, kemudian di sini gaya normal, tegak lurus bidang, kita katakan ini N, kemudian uraian dari MG ini ke sini lurus, sudut 30 pasti yang sebelah sini 30 derajat. Maka uraian dari MG ini adalah MG cos 30 karena dia di samping sudut, sedangkan yang sejajar dengan bidang ini adalah MG sin 30. Dari sini kita lihat bahwa N itu sama dengan MG cos theta. Jadi kita buat N sama dengan MG cos 30. Kita masukkan M-nya 20 tadi, G 10 jika tidak diberitahu dalam soal, cos 30 setengah akar 3. Jadi 20 kali 10, 200 kali setengah 100 akar 3. Berarti jawabnya adalah yang B. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Dalam soal dikatakan sistem dua balok X dan Y yang masing-masing bermasa M dan 2M dipercepat sepanjang bidang datar licin oleh gaya F yang bekerja pada balok X seperti pada gambar berikut. Berapa besar resultan gaya aksi reaksi antara balok X dan Y? Kita lihat pembahasannya. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui, MX sama dengan M, MY sama dengan 2M. Kemudian nanti kalau soalnya seperti ini didorong dengan F, tentu ini akan memiliki percepatan. Maka kita cari dulu percepatan dari rumus hukum Newton yang kedua. Kita peroleh A sama dengan F per MX ditambah MY. Hasilnya sama dengan A sama dengan F per M ditambah 2M. Ini kalau kita teruskan adalah F per 3M. A-nya telah kita peroleh. Yang ditanya adalah berapa resultan gaya aksi reaksi antara balok X dan Y, kira-kira ini. Kita katakan ini sebagai N. Yang didorong N ini adalah Y. Berarti bisa kita tulis N sama dengan MY, massa Y dikali dengan A. Percepatan dua-duanya sama kalau didorong dengan gaya F ini. Tinggal kita masukkan, berarti N sama dengan 2M dikali F per 3M. M ini kita coret. Berarti N sama dengan 2F dibagi 3, yang ini dia,
Jawabnya adalah yang A. Soal yang ketiga, dikatakan dalam soal, jika besar gaya F adalah 20 Newton yang ini, dan masa benda 1 dan benda 2 berturut-turut 4 dan 6 kg, maka besar gaya kontak yang terjadi berarti gaya antara benda 1 dan benda 2. Oke, kita lihat di sini pembahasan. Selalu kita cari dulu nilai percepatannya. Berarti kita masukkan F-nya tadi 20 dibagi M14 M26. Berarti 20 per 10 ini sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kita telah peroleh A-nya, berarti gaya kontaknya itu di sini kita katakan sebagai N. Yang didorong N ini adalah benda kedua. Yang didorong F 1 dan 2, yang didorong N aja itu hanya benda kedua ini. Sehingga kita tulis N sama dengan massa kedua dikali A. Kita masukkan massa kedua tadi 6, percepatannya sama dengan 2, hasilnya sama dengan 12 Newton. Jawabnya adalah yang C ini. Yang berikutnya kita lihat soal nomor 4. Dalam soal dikatakan, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui massa balok 2 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan bidangnya licin. Jika gaya 10 Newton dikerjakan pada benda seperti ditunjukkan oleh gambar, maka tentukan gaya normal pada balok adalah. Kita buat penyelesaiannya. Kemudian dari sini ini ada gaya berat M kali G atau W, kemudian gaya normal ke atas ini N. F ini karena dia miring bisa kita urai, yang arah vertikal ke bawah ini di depan sudut berarti kita katakan sebagai FI. Sedangkan yang arah mendatar atau horizontalnya ini kita katakan sebagai Fx. Tentu yang mau kita ambil nanti yang arah vertikal ini, karena N-nya arah vertikal, sehingga kita ambil yang arahnya seperti ini semua, yaitu FI dan W. Arah FI dan W itu searah ke bawah, berarti N ini nanti kita jumlah FI ditambah W. Oke, kita buat dulu. FI adalah F sin 30. Kita masukkan F-nya tadi 10 dikali dengan sin 30. Sin 30 setengah, berarti hasilnya ini sama dengan 5 Newton. Kemudian kita buatkan yang W, berarti sama dengan M kali G. M-nya 2, G 10, hasilnya 20 Newton. Yang ini tidak perlu kita perhitungkan karena yang mau kita cari hanya gaya normal. Gaya normal ini berarti yang arah vertikal tadi. Dia arahnya ke atas, sedangkan FI dan W arahnya ke bawah, sehingga kita tulis N sama dengan yang ke atas sama dengan yang ke bawah, FI ditambah W. Kita masukkan FI tadi 5, W-nya 20, hasilnya ini sama dengan 25 Newton. Jawabnya adalah yang D. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.